Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di sini dan selamat datang kembali di This is Daryl Channel. Dan gue juga mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja nonton channel ini. Oke, hari ini gue akan membawakan salah satu tools. Bukan, gue maksudnya hari ini akan membahas tentang salah satu tools yang sangat berguna di dalam trading, yaitu namanya indikator. Mungkin teman-teman di sini semua udah sering dengar ya apa itu indikator. Mungkin ada yang udah pernah tahu dari buku, mungkin udah sering dengar lah. Mungkin namanya bukan indikator, mungkin namanya moving average, stochastic, dan itu semua adalah termasuk dari indikator. Nah, hari ini saya akan membahas atau mengupas tentang indikator itu semua. Kenapa saya membahas ini? Karena tools ini itu merupakan tools yang cukup penting, dan juga saya merasa karena masih banyak trader-trader atau orang-orang yang mensalahartikan kegunaan dari indikator ini. Banyak trader yang mengartikan indikator itu, maksudnya seluruh indikator itu adalah sebagai penunjuk arah gitu ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, hanya beberapa jenis indikator yang bisa digunakan sebagai trend following atau penunjuk arah. Dan di sini saya mencoba untuk untuk men-sharingkan apa yang saya pikirkan tentang indikator. Apa artinya itu, apa kegunaannya itu sebenarnya, seperti apa. Nah, untuk lebih jauhnya lagi, seperti biasa, mari kita langsung ke komputer karena di sana akan lebih jelas semuanya. Oke teman-teman, yuk kita langsung ke monitor dan stay tune. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi dan sekarang kita sudah ada di monitor di komputer. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ada slideshow di sini yang tadi saya kan di awal bilang kalau hari ini saya akan membahas tentang indikator. Oke, saya buat slideshow kecil supaya teman-teman bisa lebih gampang nangkepnya. Oke, sekarang kita mulai dari apa itu indikator. Indikator itu adalah statistik yang digunakan untuk mengukur kondisi saat ini serta untuk meramalkan tren keuangan atau ekonomi di masa yang akan datang. Nah, ini pengertian ini saya ambil dari Investopedia ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ke investopedia.com. Dan indikator ini juga maksudnya itu adalah alat yang nantinya ditambahkan ke dalam chart. Jadi gimana cara nambahin indikator ini ke dalam chart? Nanti saya akan kasih tahu teman-teman setelah slideshow ini ya, setelah presentasi ini. Kemudian jenis-jenis indikator. Jenis indikator itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah trend following, yang kedua itu oscillator, dan yang ketiga itu adalah volume. Nah, ini ketiga-tiga ini juga punya fungsi yang yang berbeda-beda. Seperti namanya, kalau trend following itu digunakan untuk memberi informasi kepada kita tentang arah tren. Nah, kalau oscillator ini biasanya fungsinya itu sebagai konfirmator atau alat untuk menambah keyakinan kita dalam mengambil posisi. Itu gunanya oscillator. Volume ini untuk mengetahui kita ini ada di fase mana di dalam Dow Theory. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu Dow Theory itu apa, teman-teman bisa dengar video saya sebelumnya atau teman-teman bisa googling sendiri tentang Dow Theory. Jadi singkatnya saya jelasin ulang ya. Di Dow Theory itu ada 3 fase pada market. Yang pertama itu adalah akumulasi, yang kedua adalah partisipasi, dan ketiga adalah excess. Begitu juga dengan yang bearish, tadi yang bullish yang sebutin ya. Yang bearish juga ada, yaitu distribusi, kemudian partisipasi juga atau panic selling, dan yang ketiga itu adalah despair. Nah, volume ini digunakan buat ngeliat nih di saham ini sedang ada fase akumulasi atau tidak gitu. Apakah ini sedang partisipasi ataukah mungkin ini malah sudah excess atau sudah puncak atau peak ya, yang dia mau turun lagi gitu. Nah, dengan indikator volume ini kita bisa memberi informasi yang cukup pada kita tentang posisi harga itu lagi di fase apa gitu. Nah, yang ini kita masuk satu-satu sekarang ya. Trend following indicator. Seperti yang saya bilang tadi, trend following indicator ini memberi informasi tentang arah tren. Jadi indikator ini tuh
nunjukin kita kalau misalnya oh arah tren ini lagi bergerak ke atas, oh arah tren ini lagi sekarang trennya lagi sideways, oh apakah hari ini trennya lagi bearish atau bergerak ke bawah gitu ya. Jadi itu trend following ini memberitahu kita arah tren yang sedang berlangsung. Kemudian jenis-jenis dari trend following indicator ini mungkin teman-teman sudah sering dengar ya. Itu ada moving average yang paling terkenal, ada Bollinger Band, ada Ichimoku, ada envelopes, dan juga ada parabolic SAR. Nah, teman-teman mungkin paling sering dengar moving average karena memang indikator trend following yang paling terkenal itu adalah moving average. Saya pun sendiri itu hanya menggunakan moving average kalau misalnya sedang menganalisa keadaan market ya. Jadi moving average ini juga dibagi lagi teman-teman, ada 3 lagi. Yang pertama itu simple moving average, yang kedua itu exponential moving average, dan yang terakhir itu weighted moving average. Nah, ketiga ini apa nggak akan saya jelaskan di video ini, tapi nanti kedepannya saya akan membuat video khusus tentang moving average. Jadi nanti saya akan bahas moving average secara lebih lengkap lagi di satu video khusus, karena ini materinya cukup dalam ya. Jadi nggak akan mungkin cukup kalau misalnya saya gabungin di video ini. Saya ini di sini cuma ngasih tahu fungsi indikator sebagaimana mestinya dan juga arti indikator itu apa gitu. Kemudian trend following indicator ini juga juga ada beberapa indikator yang merupakan konfirmasi tren. Jadi nggak hanya sebagai trend following tapi juga sebagai konfirmasi tren gitu. Jadi misalnya kita sudah yakin nih tren ini sekarang lagi bergerak bullish atau ke atas, tapi kita butuh konfirmasi. Nah, trend following indicator ini juga menyediakan tools untuk mengkonfirmasi tren. Contohnya apa yang paling gampang itu adalah MACD ya. Jadi MACD itu juga biasa digunakan trader untuk mengkonfirmasi trennya itu benar-benar naik atau enggak gitu. Kemudian oscillator dan volume. Nah, kedua jenis indikator ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai konfirmasi posisi. Yang kedua itu sebagai penentu target atau take profit dan juga stop loss itu di mana gitu ya. Jadi ini bisa menjadi alat bantu untuk menentukan target atau take profit dan juga stop loss. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, masih banyak trader-trader itu yang masih salah menggunakan oscillator ini. Oke, sebelumnya saya sebutin dulu deh contoh-contoh oscillator. Indikator oscillator itu contohnya seperti stokastik, RSI, terus kemudian ada ADX dan lain-lain yang masih banyak. Ya pokoknya itu yang kalau sering teman-teman lihat di chart itu adalah yang bentuknya itu seperti kurva turun naik gitu, dan biasanya di situ ada variabel angkanya. Biasa dibagi jadi 100, terus 50 dan 0, atau mungkin juga biasanya kalau stokastik itu 80 dan bawahnya 20. Nah itu nanti ada yang bergerak seperti garis yang bentuknya seperti gelombang gitu ya. Nah, masih banyak trader-trader ini yang trader pemula ya, yang masih banyak menggunakan jadi masih banyak trader-trader pemula itu yang saya perhatikan masih menggunakan oscillator itu sebagai penentu arah harga. Jadi misalnya kita ambil contoh di stokastik. Banyak trader-trader itu yang melihat kalau misalnya stokastiknya itu sudah oversold, maka dia akan mengambil posisi buy. Dan ketika dia sudah overbought, maka dia akan mengambil posisi sell langsung. Padahal belum tentu loh teman-teman. Belum tentu kalau misalnya stokastiknya itu menunjukkan oversold, itu dia sudah menjadi titik yang paling bawah dan dia akan langsung bergerak ke atas. Itu belum tentu. Bisa jadi nanti dia malah makin malah makin impulsif dan makin terjun terus ke bawah gitu. Nah ini yang bisa menjadi malapetaka buat trader pemula. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya, indikator oscillator itu bukan sebagai penentu arah harga, tetapi sebagai konfirmator. Jadi kita harus tahu dulu price actionnya seperti apa, kita harus tahu arah marketnya seperti apa, baru kita bisa menggunakan oscillator ini sebagai konfirmator atau untuk mengkonfirmasi posisi kita. Dan juga oscillator ini bisa kita gunakan sebagai penentu target atau take profit dan juga stop loss. Itu bisa digunakan. Oke, berikutnya, nah saya akan kasih teman-teman tips and trick ya. Menggunakan indikator yang baik itu seperti apa sih? Yang tadi saya bilang. Jadi pertama nih,
indikator itu bukannya apa ya, tools dewa atau tools sempurna gitu ya. Jadi indikator ini ada indikator tertentu yang menunjukkan market secara pasti gitu. Itu nggak ada. Indikator itu semua sama, cuman alat bantu dan juga akurasinya bukan 100%. Jadi teman-teman nggak bisa menggantungkan keseluruhan pengambilan keputusan teman-teman berdasarkan indikator saja gitu. Kemudian penggunaan indikator yang baik itu adalah kita menggunakan indikator secukupnya. Jadi jangan sampai satu layar chart itu penuh dengan indikator. Saya paling nggak suka cara seperti itu. Karena apa? Karena nantinya itu price actionnya itu malah nggak kelihatan gitu. Malah nanti harga yang terjadi di market itu malah kita nggak bisa lihat arahnya tuh mau kemana. Karena dia terlalu penuh dengan indikator dan tertutup gitu loh. Jadi sehingga jadi nggak jelas. Kemudian gunakanlah indikator ini sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mencari arah itu ya pakailah trend following indikator, jangan pakai oscillator gitu. Jadi karena mentang-mentang gampang, oscillator tuh cuman lihat doang udah overbought apa oversold, udah di bawah pada di atas, tinggal ngambil posisinya tuh tinggal kalau udah di bawah yang ngambil posisi buy, yang di atas ngambil posisi saya, itu kan kesannya gampang. Tapi nggak sesimpel itu ya. Jadi saya mohon teman-teman menggunakan indikator ini dengan sebagaimana fungsinya. Kalau misalnya memang mau mencari arah tren ya tadi pakai trend following. Kalau misalnya ingin mencari konfirmator atau mencari alat bantu untuk mencari take profit dan juga stop loss, bisa menggunakan oscillator. Kemudian teman-teman juga harus menguasai yang namanya price action ya. Jadi sekali lagi ini kan dalam menganalisa itu basisnya itu atau basicnya itu adalah price action analysis. Jadi teman-teman harus bisa menguasai ini harga itu mau kemana sih, maksudnya harga ini sedang ngapain gitu. Nah itu namanya price action analysis. Yang namanya support resistance itu teman-teman harus bisa. Terus yang namanya mencari swing high swing low itu teman-teman harus bisa. Dan juga teman-teman harus bisa yang namanya, mungkin yang lebih expert lagi nanti namanya Fibo dan lain-lain. Itu semua merupakan tools yang nggak bisa nggak bisa dipisah-pisah. Teman-teman harus bisa semua dan teman-teman menggabungkan semua itu. Kemudian teman-teman menggunakan indikator sebagai konfirmator, alat bantu untuk meyakinkan keputusan teman-teman lagi. Dan semua semua senjata yang jadi satu itu yang nantinya teman-teman akan merasa itu bisa membantu dalam trading gitu loh. Kalau misalnya teman-teman pakai sendiri-sendiri itu kayaknya nggak akan bisa deh, nggak ada yang bisa menggunakan indikator ini sebagai single tool atau cuman sebagai independent tool yang menentukan trader itu adalah trader yang baik atau enggak. Itu nggak mungkin. Jadi harus juga menguasai price action dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Oke, ini sekarang saya akan langsung aja ke chart biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan chart dari TradingView. Di sini saya menggunakan investing.com. Di TradingView ini saya akan coba ajarin teman-teman cara masang indikator gitu ya. Jadi untuk cara masang indikator TradingView, teman-teman bisa klik lambang ini, ada tulisan indikatornya, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih kan, indikator banyak banget kan, ada macam-macam lah, accumulation distribution, ada iron, ada average directional index atau ADI ya, ada average true range atau ATR, ada Bollinger Band, ada Chaikin oscillator dan lain-lain. Nah, ini indikator ini tuh banyak banget. Kalau di dalam investing.com ini nggak dipisahin ya antara trend following atau oscillator. Teman-teman harus bisa tahu sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau lihat yang dipisahin atau enggak, itu biasanya ada di MetaTrader atau teman-teman bisa lihat di Investopedia. Itu teman-teman cari yang namanya tinggal ketik aja kata kuncinya trend following indicator, nanti dia bakal keluar semua yang namanya trend following indicator itu apa aja gitu. Saya pribadi ini, saya pasti kalau dalam menggambar indikator saya akan pertama-tama saya akan masukin yang namanya trend following indicator. Dan yang saya bilang tadi, saya pakainya itu adalah moving average. Nah, moving average ini kan saya tadi bilang ada 3 kan. Ada yang simple, ada yang exponential, dan ada weighted. Biasanya saya pakai yang exponential.
Kenapa? Karena ini lebih sensitif daripada ketiga yang ini ya. Jadi saya lebih suka si exponential ini. Nah, cara masukinnya gampang, kita tinggal klik doang gitu kan. Nah, sudah klik dia akan muncul nih garis-garis ini nih. Nah, ini namanya garis moving average. Indikatornya itu seperti ini. Tinggal kita modif aja siklusnya ya. Kita tinggal edit length-nya nih, siklusnya mau berapa lama. Jadi biasanya kalau dalam saham itu saya pakai 34 gitu. Banyak sih, ini tergantung, ada yang pakai 20, ada yang pakai 55, ada yang pakai 50, ada yang pakai 60, ada yang pakai 90, ada yang pakai 200. Itu macam-macam, tapi kalau saya itu pakainya biasa 34. Kenapa 34? Karena 34 ini adalah angka Fibonacci. Nah, itu udah angka Fibonacci itu apa, nanti itu materinya berbeda lagi. Yang pasti sekarang teman-teman harus tahu, kalau saya biasanya pakai 34. Sebenarnya ini bebas ya, teman-teman boleh pakai angka antara 34, 60, 50 dan juga 90, itu terserah, bebas. Tergantung referensi aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini kalau saya ini melihat indikatornya ini seperti gimana caranya. Kalau misalnya moving average itu menghadap ke atas 45 derajat, maka ini trennya ini lagi uptrend atau bullish trend. Tapi kalau di datar kayak gini ini lagi sideways, marketnya nggak kemana-mana. Dan dia kalau turun 45 derajat atau lebih, itu lagi downtrend. Gitu aja sih bacanya, simple, nggak terlalu ribet. Kemudian kita beralih ke stokastik ya, ke oscillator maksudnya. Nah, di oscillator indicator ini yang paling terkenal itu adalah stokastik dan juga RSI. Dan saya biasanya pakainya itu stokastik. Cara masukinnya seperti tadi ya, teman-teman. Teman-teman klik gambar ini, indicators, kemudian cari yang namanya stokastik, dan juga, nah langsung diklik aja. Dia langsung muncul ya di bawah ini. Nah, stokastik yang standar di investing.com ini settingnya itu length-nya itu 14, terus persen K-nya itu 1 dan persen D-nya ini 3. Persen K dan persen D ini apa sih? Teman-teman bisa baca sendiri di Investopedia artinya ya. Sebenarnya kalau teman-teman hanya sebagai trader, bukan sebagai analis yang matematika banget gitu, sebenarnya nggak usah tahu sih ini fungsinya apa. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman untuk pembelajarannya, bolehlah baca-baca di investopedia.com itu persen K itu apa sih, persen D itu apa sih, nanti di sana dijelasin. Length-nya ini kembali lagi ke stokastik ya. Jadi saya pribadi itu pakainya length-nya itu 5, terus persen K-nya 3, dan juga persen D-nya juga 3 ya. Nah, jadinya seperti ini. Di sini bacanya stokastik sih simpelnya ya, yang seperti tadi bilang, cuman ada 2, yaitu adalah garis area di atas 80 itu dinamakan area overbought, dan juga area di bawah 20 itu dibilang area oversold. Jadi aplikasi gini, caranya gimana sih? Kalau misalnya areanya sudah menembus area 20 ini, ya udah, itu berarti kemungkinan area kekuatan dia untuk terus terjun ke bawah sudah habis gitu, karena dia sudah oversold, udah terlalu tinggi, terlalu banyak dijual gitu. Jadi dia akan memberikan informasi, oh bentar lagi berarti bakal ada rebound nih. Nah, di situ teman-teman bisa ambil kesimpulan. Tapi sekali lagi teman-teman ya, harus diingat, nggak selalu kalau dia udah lewat garis ini itu pasti akan rebound. Itu nggak selalu. Harus dilihat lagi dari price actionnya. Apakah ini sedang uptrend atau bullish trend? Kalau contohnya kayak gini ya, ini kan sedang bullish trend nih ya, sedang bullish. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat dia sudah, teman-teman harus gambar trend line-nya dulu ya. Jadi teman-teman gambar trend line. Sini saya gambar simple deh. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal lihat nih, dia ini sudah ada di area support trend line-nya. Kemudian kita bisa pakai nih yang namanya stokastik. Di stokastik sudah lihat, oh dia ternyata selagi overbought nih, sudah di atas nih harganya nih. Ini kita bisa ngelakuin apa sih? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita tunggu dulu. Jangan ambil posisi buy dulu, kita tunggu dulu sampai stokastiknya itu berada di area bawah sini. Dan itu juga harus dilihat, kalau misalnya dia sudah di bawah dan harganya tidak lebih dalam dari garis ini. Sebentar, saya gambar garis dulu biar lebih jelas. Nah,
tidak lebih dalam dari 5077 ini, dia tidak jatuh lebih dalam, itu teman-teman boleh ambil posisi buy. Tapi kalau dia jatuh lebih dalam, itu nanti dulu, karena itu sudah berubah, trennya itu berarti sudah mengkonfirmasi kalau misalnya dia sudah menjadi bearish trend gitu ya. Oke, mungkin itu yang harus saya sampaikan untuk stokastik. Kemudian yang terakhir itu volume ya tadi ya. Volume indikator, sebentar. Nah, ini dia. Volume indikator ini gunanya untuk apa sih? Gunanya ini untuk ngelihat transaksi yang terjadi di bursa efek ya. Jadi seperti ini nih, contohnya pada tanggal ini, volume ini pada tanggal 27 bulan 10 tahun 2016 itu terjadi spike atau terjadi peningkatan volume yang signifikan. Ada apa sebenarnya? Nah, biasanya cara penggunaan volume itu bisa dibaca dari apa ya? Ada dua tipe sih. Jadi dia ada yang mencari tentang rata-rata volume yang terjadi. Jadi kalau misalnya rata-rata volumenya sudah besar, sudah mulai besar dan sudah menjadi sudah terjadi akumulasi, nah itu trader-trader sudah bersiap untuk ambil posisi gitu. Rata-rata volume besar itu berarti keadaan pasar ini sedang terakumulasi atau sedang terjadi pengumpulan barang atau pengumpulan saham ya. Jadi trader yang menggunakan volume indikator ini sudah bersiap untuk mengambil posisi. Tetapi ada juga yang menganalisa volume ini berdasarkan spike-nya atau berdasarkan volume yang tidak wajarnya. Jadi kan kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini kan volumenya rata-rata itu di angka sekian ya, di angka maksudnya bukan di angka ini ya, maksudnya di tinggi yang segini lah ya. Nah, tetapi teman-teman lihat di sini ada beberapa hari yang barnya itu nggak wajar atau melebihi tinggi daripada rata-rata bar yang terbentuk ya. Nah, di sini biasanya ada orang yang menganalisanya itu berdasarkan ini. Dia melihat candlestick-nya, kemudian ditarik ke atas, berarti dia cari range candlestick di sini. Nah, ketika dia sudah di sini, dia tandain biasanya gini ya. Kemudian juga bawahnya, sebentar. Oke, di sini. Nah, dia biasa tak jaga dua kayak gini. Dan kalau misalnya dia tembus garis yang atas, resisten atas ini, dia langsung buy. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya analisanya berdasarkan spike. Dan kalau misalnya dia balik lagi, terus dia kemudian tembus yang bawah, dia langsung cut loss dan dia berarti dia mengindikasikan kalau market itu akan bergerak langsung ke bawah secara kencang gitu. Ini jadinya false break ya. Kalau nggak false break mungkin dia akan terus kencang nih. Tapi sayangnya ini jadi false break dan jadi ini benar-benar mengindikasikan kalau misalnya marketnya ini benar-benar nggak kuat untuk naik. Dan benar aja, ternyata pas dia menembus bawah dia langsung kencang banget. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih yang saya mau sampaikan tentang indikator gitu. Jadi saya berharap sih kalau misalnya teman-teman itu melalui video saya yang ini, teman-teman sudah bisa membedakan indikator mana yang dipakai untuk kebutuhan teman-teman ya. Jadi nggak bingung lagi, nggak salah lagi mempergunakannya. Kalau masalah nanti cara pakai indikator moving average gimana sih Pak cara makainya, terus kalau misalnya stokastik gimana cara makainya, itu toolsnya seperti apa aja. Nanti untuk indikator-indikator tertentu yang saya sebut tadi, moving average, stokastik, terus RSI dan lain-lain, nanti saya akan buatkan materi-materi khusus di video saya selanjutnya, karena nggak mungkin banget nih kalau misalnya saya langsung buat jadi satu di sini terus saya presentasiin, itu bakal jadinya lama banget karena bahannya memang cukup banyak ya untuk moving average dan stokastik gitu. Jadi ini saya hanya perkenalan indikator dan juga memperkenalkan kepada teman-teman itu fungsi indikator secara benar, dan juga supaya teman-teman tuh nggak bingung lah cara pakai indikator trend following itu seperti apa, indikatornya itu apa aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman nggak salah-salah gitu, nggak pakai oscillator ini sebagai buat nyari arah gitu. Nah itu kan udah ngaco banget. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman ya, dan juga jangan lupa teman-teman untuk share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, yang kira-kira membutuhkan video ini. Oh ya, saya juga mau bilang kalau sementara ini saya memang upload videonya itu agak lama ya, jadi 1 bulan 1 video, karena
karena kesibukan dan lain-lain saya nggak bisa upload sering-sering. Tapi nanti kalau misalnya subscribernya sudah mencapai 500 orang, saya akan buat jadi 1 bulan itu ada 2 video. Jadi 2 minggu sekali saya buat video. Karena saya juga harus menghargai teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan cara saya menghargainya ya dengan buat video yang lebih banyak gitu. Jadi teman-teman tolong bantu untuk share supaya nanti subscriber itu lebih cepat nyampe 500-nya. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa komen di comment section di bawah. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini membantu, tekan tombol like. Terus kalau misalnya teman-teman merasa video ini kurang membantu atau jelek gitu ya, nggak apa-apa, langsung tekan dislike aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman dari saya. Thank you sekali lagi untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk ngikutin terus video-video selanjutnya. Semoga ini bisa membantu. Selamat sore teman-teman. Salam profit, bye-bye. Support resistant dynamic, dan yang ketiga adalah support resistant harmonic. Di sini saya akan menjelaskan tentang support dan resistant yang klasik, yang paling umum, yang paling common gitu ya.